Sebelumnya terhormat kepada Bapak Rahmat Purnama selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang hari ini akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Budaya Organisasi. Di sini saya Novika Rahmadani Putri selaku moderator dan ada rekan saya yaitu Ratna Nisa Fadila dan Rizka Marisa. Selanjutnya ada penyampaian materi. Penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh Rizka Marisa dan penyampaian materi kedua akan disampaikan oleh saya sendiri dan penyampaian materi ketiga akan disampaikan oleh Ratna Nisa Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Marisa dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi tentang apa sih budaya organisasi itu. Budaya organisasi itu merupakan sistem nilai dan kepercayaan yang dianut di sebuah organisasi berinteraksi dengan orang-orang di suatu perusahaan. Struktur organisasi dan sistem pengawasan untuk menghasilkan norma-norma berlaku. Nah, adapun di sini contoh-contohnya. Apa sih contoh-contohnya itu? Yang pertama, kerapian administrasi. Nah, ini merupakan hal yang harus dihidupkan dalam organisasi, baik itu seperti surat menyurat, keuangan karyawan gitu kan, keluar masuknya barang gitu. Sebagainya yang dapat membantu kinerja organisasi. Nah, kemudian ada pembagian wewenang. Nah, hal ini agar menentukan keberhasilan kinerja para anggota atau karyawan gitu dalam perusahaan tersebut agar tidak ada kebingungan gitu. Jadi masing-masing karyawan itu punya wewenang agar tidak ada kebingungan untuk menjalaninya. Nah, ada beberapa indikator. Apa aja sih indikator dari budaya organisasi ini? Yang pertama itu hubungan manusia dengan manusia. Itu ini merupakan bahwanya anggota itu diterima dengan baik atau diterima dengan tepat di sebuah organisasi. Nah, kemudian kerjasama gitu. Nah, setiap kemampuan seseorang gitu untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan itu dengan kerjasama agar dapat menghasilkan dengan baik gitu, pekerjaan yang baik. Kemudian penampilan di sini penampilan karyawan itu dilihat gitu kan, dari penampilan memberikan kesan gitu seseorang terhadap orang lain gitu. Di sini contohnya itu kayak pakaian dari karyawan gitu, agar bisa menciptakan kerahasiaan dalam berpakaian. Selanjutnya ada sumber-sumber budaya organisasi. Budaya organisasi berasal dari 3 sumber. Menurut Robbins 2002, yaitu pendiri organisasi pertama. Di sini dijelaskan pendiri itu sering disebut memiliki kepribadian yang dinamis. Artinya kepribadian ini cenderung dapat berubah-ubah sesuai dengan lingkungannya. Mempunyai nilai yang kuat dan visi yang jelas bagaimana sih organisasi itu seharusnya. Misalnya di sini pendiri atau pemilik organisasi itu memberikan contoh atau tauladan yang ditujukan oleh seorang pemimpin dalam berperilaku untuk menjadi pedoman pada anggotanya. Dan mereka memiliki visi yang jelas. Misalnya visi dari perusahaan Bank Mandiri, mereka mempunyai visi menjadikan lembaga keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu progresif. Sikap dan nilai mereka itu diterima oleh para karyawan dalam suatu organisasi dan tetap dipertahankan selama pendiri itu masih berada di organisasi tersebut ataupun pendirinya sudah meninggalkan organisasinya. Selanjutnya yang kedua ada pengalaman organisasi menghadapi lingkungan yang eksternal. Di sini dijelaskan penghargaan organisasi di sini tindakan dan kebijakannya itu mengarah sikap dan nilai. Contohnya
Di suatu perusahaan mengalami krisis ekonomi atau krisis keuangan yang dapat menurunkan gaji dari para karyawannya tersebut. Maka dari itu akan mempengaruhi kinerja dari para karyawan. Selanjutnya ada karyawan dan hubungan kerja. Karyawan dapat membawa harapan, nilai, dan sikap mereka ke dalam organisasi. Hubungan kerja juga mencerminkan aktivitas utama yang dapat membentuk sikap dan nilai mereka di dalam organisasi tersebut. Misalnya, seorang karyawan yang memiliki budaya yang disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Semakin banyak karyawan yang menerima nilai-nilai tersebut, maka semakin kuat budaya dalam suatu organisasi. Selanjutnya, saya di sini akan membahas tentang manifestasi budaya organisasi. Toshi, John, dan Carroll menemukan konsep-konsep makna dan pesan yang mencerminkan budaya organisasi dalam praktik organisasi. Yaitu yang pertama ada rancangan organisasi. Jadi rancangan organisasi itu tergantung pada nilai-nilai utama dari budaya organisasinya, sehingga maka disusunlah strukturnya. Jika misalnya kebebasan individu, prestasi individu, kepercayaan itu merupakan nilai-nilai utama yang diberi harga tinggi, maka organisasi disusun sedemikian rupa sehingga para tenaga kerja tidak diawasi secara ketat. Bagian-bagiannya mendapat otonomi dalam mengambil keputusan atau pengambilan keputusan lebih. Sebaliknya, dari desain organisasi dapat disimpulkan dari nilai-nilai utama mana yang dianggap penting. Rancangan ini biasanya dapat ditemukan pada organisasi usaha yang kecil, di mana pimpinannya juga menjadi pemilik. Misalnya pedagang-pedagang batik, usaha menjahit pakaian. Yang kedua, strategi seleksi dan sosialisasi. Organisasi dalam seleksi penerimaan tenaga kerja dan dalam program sosialisasinya akan menggunakan cara-cara yang menghasilkan diterimanya tenaga kerja yang memiliki nilai-nilai utama sesuai dengan nilai-nilai utama dari perusahaan. Dalam proses sosialisasinya, nilai-nilai utama tersebut diyakinkan adanya pada para tenaga kerja baru. Yang ketiga ada pembedaan kelas. Pembedaan kelas itu sendiri mengacu pada daya atau power dan status yang dimiliki kelompok-kelompok yang menentukan corak hubungan antara mereka. Pembedaan kelas yang jelas biasanya merupakan pembedaan berdasarkan hierarki dalam organisasi yang terungkap dari wewenang berbeda-beda dan yang diberikan kepada lapis organisasi yang berbeda-beda. Makin tinggi lapis organisasi itu, maka makin besar wewenangnya. Nilai utama kesamaan dan kepercayaan akan terungkap adanya perbedaan wewenang yang relatif kecil antara kelompok-kelompok hierarki. Yang keempat ada ideologi atau adicita. Budaya organisasi ini dibentuk sekitar ideologi yang dimiliki bersama. Ideologi ini membantu para anggota organisasi memberikan makna pada keputusan-keputusannya. Terus yang kelima ada simbol-simbol atau myth. Simbol-simbol itu mencakup seperti gelar, tempat parkir khusus, tempat makan khusus, jenis mobil, besar ruang kerja, dan lain-lain berhubungan dengan kedudukan dan power dari tenaga kerja yang bersangkutan. Contohnya adalah direktur memiliki ruang kerja yang lebih besar daripada kepala bagian. Tenaga kerja biasanya duduk bersama rekan-rekannya di satu ruang kerja yang besar. Manajer memiliki tempat parkir khusus, atau ruang kerja kepala bagian tidak ada bercampur dalam satu ruang bersama-sama dengan para pegawai bawahannya, tidak memiliki tempat parkir khusus. Terus yang keenam ada bahasa. Di setiap organisasi ada kata-kata yang merupakan kata-kata yang khas dari organisasi yang tidak dikenal oleh orang yang bukan organisasi tersebut. Misalnya contoh, meskipun bahasanya Indonesia, dalam organisasi yang satu orang menggunakan kata bapak dan ibu untuk atasannya, terus di organisasi lain menggunakan kata saudara atau Anda dan hanya menggunakan kata bapak dan ibu kepada anggota organisasi yang kedudukannya jabatan tinggi. Lalu yang ketujuh ada ritual dan seremoni. Misalnya ritual makan siang bersama untuk semua manajer dari perusahaan pada setiap hari Selasa siang. Terus pada saat makan siang, semua manajer dapat bertemu dengan kepala bagian tertentu, dengan anggota direksi tertentu, dengan rekan kerja manajer yang lain untuk membicarakan hal-hal atau persoalan-persoalan sehingga dapat mencapai suatu kesepakatan. Ritual lain misalnya contoh ritual di perguruan tinggi, adanya pertemuan khusus di mana seorang guru besar akan menjalani pensiun. Pada pertemuan tersebut, ia memberikan ceramah perpisahannya. Terus selain itu juga ada para tenaga kerja baru dikumpulkan dan diperkenalkan dengan keseluruhan anggota direksi dan pimpinan eselon 1. Tipe kepribadian. Gordon Allport dalam Yuwono 2005 mendefinisikan kepribadian sebagai organisasi yang dinamik, sistem-sistem psikologis individu yang menentukan pola adaptasi unik mereka pada lingkungan sekitarnya. Holland mengajukan 6 tipe dasar kepribadian yang memiliki hubungan karir, yaitu yang pertama ada tipe realistik. Tipe ini lebih suka memilih lapangan kerja yang berorientasi pada penerapan langsung. Model tipe ini cenderung mengutamakan kejantanan, kekuatan otot, dan keterampilan fisik. Yang kedua ada tipe intelektual atau investigatif.
Tipe ini memilih pekerjaan yang bersifat akademik. Dalam lingkungan individu, lebih suka berpikir dalam dan logis untuk menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Individu yang memiliki kepribadian ini lebih tertarik pada permasalahan yang abstrak. Yang ketiga ada tipe artistik. Tipe ini dalam lingkungannya mempunyai tipe yang bebas dan terbuka untuk melakukan sebuah kreativitas dan ekspresi pribadi. Tipe ini memiliki kecenderungan berhubungan dengan orang lain secara tidak langsung dan sukar menyesuaikan diri. Yang keempat ada tipe entrepreneur. Nah, tipe ini mempunyai model kecakapan berbahasa, mendominasi dan memimpin. Yang kelima ada tipe konvensional. Tipe kepribadian ini pada umumnya memiliki kecenderungan terhadap kegiatan verbal. Ia suka bahasa yang tersusun dengan baik, pekerjaan yang teratur, menghindari pada situasi yang kabur atau tidak jelas, senang mengabdi, mengidentifikasi dirinya dengan kekuasaan, mencapai tujuan dengan mengadaptasikan dirinya pada lingkungan dan memiliki ketergantungan pada atasan. Yang keenam ada tipe sosial. Pada tipe ini memiliki kecenderungan dalam memilih lapangan kerja yang bersifat membantu orang lain. Ciri-ciri dari tipe ini adalah pandai bergaul dan berbicara, bersifat responsif, bertanggung jawab, kemanusiaan, bersifat religius, dan berorientasi pada perasaan. Selanjutnya ada sikap terhadap budaya organisasi. Di sini dijelaskan, sikap terhadap budaya organisasi itu merupakan suatu kecenderungan di mana mencakup perasaan, keyakinan, dan tingkah laku seseorang dalam mengevaluasi suatu objek di dalam budaya organisasi itu sendiri. Contohnya ada gaya kepemimpinan seorang manajer yang akan mempengaruhi produktivitas kerja para anggotanya. Misalnya, seorang manajer yang memiliki gaya kepemimpinan yang demokratis. Artinya, ketika seorang manajer ini ingin melakukan sesuatu atau mengambil suatu keputusan, ia selalu berdiskusi dulu dengan para anggotanya ketika ia ingin mengambil suatu keputusan. Dalam proses penyelesaian nilai juga, karyawan itu cenderung akan menentukan sikapnya terhadap budaya organisasi. Jika budaya organisasinya dianggap bertentangan dengan nilai yang telah dianut secara pribadi oleh para karyawan, maka karyawan juga akan cenderung bersikap negatif terhadap budaya tersebut. Contohnya, salah satu dari karyawan memiliki hubungan yang buruk. Mereka akan saling menyalahkan satu sama lain ketika ada masalah, sehingga mereka tidak segan dalam menyindir dengan bahasa yang kurang sopan atau kasar. Itu dia tadi penyampaian materi dari kelompok kami mengenai budaya organisasi. Kami mohon maaf sebelumnya jika dalam penyampaian materi kami itu kurang baik dan kurang maksimal. Semoga apa yang kami sampaikan itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 mohon pamit. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.